Halo murid-murid semuanya, bertemu kembali dengan Ustaz Januar di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran kali ini saya akan menjelaskan latihan ulangan tema 6. Nah, boleh sambil kamu lihat buku cetak kamu dan kamu cek jawaban kamu ya. Oke, nah kita mulai dari soal pilihan berganda. Oke, perhatikan di soal nomor 1. Di soal nomor 1 di sana ada sebuah pantun. Oke ya, di sana ada sebuah pantun ya. Nah, soal yang pertama, isi dalam pantun tersebut adalah seperti yang murid-murid sudah tahu bahwa bagian dari pantun itu ada sampiran dan ada isi. Oke, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Jadi, isi dari pantun tersebut adalah baris ketiga dan baris keempat. Nah, yang mana murid-murid di sana yang merupakan baris ketiga dan baris keempat? Nah, baris ketiga dari pantun tersebut adalah mari kita menghemat energi. Baris keempatnya adalah gunakan listrik seperlunya. Jadi, yang menjadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Amanat dalam pantun tersebut. Nah, apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan melalui pantun tersebut. Nah, ketika kita ingin mengetahui amanat dari sebuah pantun, kita hanya melihat bagian isinya. Karena bagian isi, di dalam bagian isilah terdapat amanat atau pesan yang ingin disampaikan melalui pantun tersebut. Oke, jadi kira-kira apa amanatnya dari pantun tersebut? Nah, tadi isinya kan mari kita menghemat energi, gunakan listrik seperlunya. Itu ya. Nah, jadi kira-kira apa ya yang menjadi amanat dari pantun tersebut? Nah, yang menjadi amanat dari pantun tersebut adalah agar energi listrik tidak terbuang sia-sia, pemakaian listrik tidak boleh boros atau sewajarnya saja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang C. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, untuk menjawab soal nomor 3 dan soal nomor 4, nah ada juga sebuah pantun. Nah, perhatikan pantunnya, dengarkan serbaca ya. Pergi ke kota, berangkat pagi, banyak orang berlalu lalang. Kita semua akan merugi bila air terbuang-buang. Nah, di soal nomor 3, pantun tersebut menyampaikan amanat. Nah, jadi hampir sama dengan pantun nomor 2 ya. Untuk mengetahui amanat dari sebuah pantun, kita hanya melihat dari isi pantun tersebut. Nah, jadi yang mana isinya di sini, Isinya adalah kita semua akan merugi bila air terbuang-buang. Nah, jadi kira-kira apa yang ingin disampaikan melalui isi pantun tersebut? Nah, jadi amanat dari pantun tersebut adalah kita harus bijaksana menggunakan air. Agar apa? Agar kita tidak merugi. Karena nanti kalau kita membuang air atau memakai air sesuka kita, nah air kan akan cepat habis. Jadi amanat yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gunakan air dengan bijaksana agar kita tidak merugi karena kekurangan air. Nah, nomor 4, bait isi dari pantun tersebut adalah, nah ini sangat mudah. Bait isi itu kan baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga dan baris keempat pada pantun tersebut adalah yang B. Kita semua akan merugi bila air terbuang-buang. Oke, nah yang nomor 5 kita lanjut. Bagian-bagian pantun adalah, nah tadi di awal sudah saya jelaskan ya, bagian-bagian pantun itu ada 2, yaitu sampiran dan isi. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut yang bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Oke, soal nomor 1. Sebuah pantun memiliki titik-titik dan titik-titik. Nah, ini bagian dari pantun tersebut. Nih, hampir sama jawabannya dengan soal nomor 5 di pilihan berganda tadi. Jadi, sebuah pantun memiliki sampiran dan memiliki isi. Jadi harus ada sampirannya dan harus ada isinya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 dan nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 ada sebuah pantun. Perhatikan pantunnya, dengarkan serbaca pantunnya. Di samping kolam ada batu, di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, isi pantun tersebut adalah, nah, bagian isi pantun itu adalah baris ketiga dan baris keempat. Jadi, yang merupakan isinya adalah
bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Nah, baru soal nomor 3. Sampiran pantun tersebut adalah, sampiran itu bagian baris 1 dan baris kedua. Jadi jawabannya, di samping kolam ada batu, di dalam kolam ada ikan patin. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 dan soal nomor 5, perhatikan juga ada sebuah pantun. Dengarkan, saya baca lagi pantunnya ya. Jalan-jalan ke Cianjur, jangan lupa beli manisan. Jika jadi orang jujur, berguna di hari kemudian. Nah, berikut pantunnya ya. Nah, soal nomor 4. Amanat pantun di atas adalah, seperti yang saya jelaskan tadi di soal pilihan berganda. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui pantun tersebut. Nah, kita bisa melihat amanat sebuah pantun dari isi pantun tersebut. Jadi isinya adalah, jika jadi orang jujur, berguna di hari kemudian. Jadi apa sir kira-kira yang menjadi amanat dari pantun tersebut? Nah, ini kira-kira yang menjadi amanat dari pantun tersebut adalah, kita harus jadi orang yang jujur, karena kejujuran berguna di kemudian hari. Itu untuk soal nomor 4 ya. Nah, kita lanjut di soal nomor 5. Sajak pantun tersebut berima. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan, rima sebuah pantun itu pada umumnya ada 2, yaitu berima AB dan berima AA. Rima itu apa sir? Rima itu adalah bunyi akhirnya. Tahu huruf akhirnya yang bisa kita lihat dari sebuah pantun. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat di sini, baris pertama dan baris kedua itu bunyi akhirnya atau rimanya berbeda. Dan baris pertama dan baris ketiga itu sama, huruf R. Sedangkan baris kedua dan baris keempat sama, yaitu huruf N. R kita simbolkan A dan N kita simbolkan B. Jadi sajak dari pantun tersebut adalah bersajak atau berima AB. Nah, itu untuk soal bagian B. Kita lanjut ke soal bagian C. Nah, di bagian C juga ada 5 soal ya. Soal nomor pertama, nomor 1. Tuliskan satu pantun dengan amanat, gunakan gas sesuai keperluan. Nah, ketika kita disuruh untuk membuat pantun, yang paling pertama kita buat adalah isi dari pantun tersebut. Ya, karena isi dari pantun adalah inti dari sebuah pantun. Kalau sampiran itu hanya sebagai pengantar, ya, pelengkap atau pengantar dari sebuah pantun. Dengan kita membuat isinya, kita akan lebih mudah membuat sampirannya. Kita tinggal tentukan di bagian isi apakah kita mau buat bersajak AB atau bersajak AA. Jadi kalau contoh ya, kira-kira sebuah pantun dengan amanat gunakan gas sesuai keperluan. Nah, ini saya buat bagian isinya pertama ya. Gunakan gas sesuai keperluan akan berguna di masa depan. Nah, jadi gunakan gas sesuai keperluan akan berguna di masa depan. Jadi rimanya di sini baris pertamanya N dan keduanya juga N di bagian isinya. Nah, berarti nanti ini pantunnya bersajak AA. Jadi kita tinggal buat bagian sampirannya. Kita tinggal buat bagian sampirannya. Artinya nanti di baris pertama dan kedua sampirannya harus diakhiri dengan huruf N, dan baris pertama dan baris kedua sebagai sampiran itu juga harus berhubungan ya, harus berhubungan. Jadi contoh, bagian sampiran untuk pantun tersebut adalah pagi-pagi makan sarapan dibeli dari kedai Pak Taufan. Nah, gunakan gas sesuai keperluan akan berguna di masa depan. Itu contohnya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, untuk soal nomor 2 sampai nomor 4, perhatikan di sana juga ada sebuah pantun. Dengarkan saya baca lagi ya. Jalan-jalan ke warkop jingkrik, jangan lupa membeli kopi. Pandai-pandai lebih berhemat listrik agar tetap terang dunia ini. Itu kira-kira pantunnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan bagian isi dan sampiran dari pantun tersebut. Nah, ini cukup mudah ya.
Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Oke, nomor 3, tuliskan amanat dari pantun tersebut. Amanat berarti pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan dari sebuah pantun kita lihat dari bagian isinya. Nah, jadi kira-kira yang menjadi amanat dari pantun tersebut adalah dengan berhemat penggunaan listrik, maka listrik akan tetap kita nikmati di masa depan. Artinya listrik tidak akan habis, atau sumber daya listrik atau bahan untuk membuat listrik tidak akan habis karena penggunaannya kita gunakan dengan tepat. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Termasuk apakah jenis pantun tersebut? Nah, di pelajaran sebelumnya pasti sudah dijelaskan jenis-jenis dari pantun. Oke, jadi kita lihat dari isi pantun tersebut termasuk ke dalam pantun nasihat. Oke ya, pantun nasihat. Nah, kita ke soal yang terakhir. Di soal nomor 5, susunlah pantun di bawah ini menjadi pantun yang benar. Oke. Nah, di sana ada sebuah pantun yang susunan barisnya diacak. Oke, dengarkan saya baca ini yang acak ya. Jika siswa rajin belajar, naik sepeda pergi ke pasar, sudah tentu pasti lulus melewati jalan tikus. Nah, ini masih yang acak. Kita disuruh untuk mengurutkan ya pantun tersebut. Nah, pertama kita tentukan mana sampiran, kita tentukan mana bagian isinya. Jadi sampiran dari pantun tersebut adalah naik sepeda pergi ke pasar, melewati jalan tikus. Itu bagian sampirannya. Jadi bagian isinya harus sama nanti. Baris pertama itu harus sama sajaknya atau rimanya dengan baris ketiga. Berarti baris ketiga itu jika siswa rajin belajar. Nah, baris keempat yang terakhir sudah tentu pasti lulus. Oke, nah demikian ya penjelasan untuk latihan ulangan tema 6. Murid-murid boleh cek lagi jawabannya apakah sudah benar atau tidak. Oke, selamat bertemu di pelajaran berikutnya. Bye-bye.